Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsanda Nugra Fadila dengan NIM C1B019074. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang SKP dan SPP. Pertama yang akan saya bahas yaitu SKP. Apa itu SKP? SKP itu surat ketetapan pajak yang merupakan surat yang diterbitkan atas hasil pemeriksaan untuk menetapkan bahwa wajib pajak memiliki kurang bayar, lebih bayar, atau nihil yang diakibatkan ketidakbenaran dalam mengisi SPT. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, SKP ini meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Pertama yang akan kita bahas yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. SKPKB ini merupakan surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar ini dapat terbit ketika otoritas pajak menemukan adanya pajak yang tidak atau kurang bayar berdasarkan hasil pemeriksaan SPT. Kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu ditentukan dan tidak menyampaikannya setelah mendapatkan surat teguran, surat putusan pengadilan, konfirmasi faktur pajak, bukti pemotongan pajak penghasilan, bukti transaksi atau data perpajakan. Alasan diterbitkannya SKPKB ini yang pertama yaitu hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang ternyata jumlah pajak tidak atau kurang bayar. Lalu SPT tidak disampaikan dalam waktunya. Lalu yang terakhir yaitu kewajiban pembukuan tidak terpenuhi sehingga tidak diketahui pajak terutang. Lalu yang kedua itu ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. SKPKBT ini adalah SKP yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. Surat ini terbit setelah adanya SKPKB sebelumnya. Pihak otoritas pajak menerbitkan surat ini dalam rangka melakukan pemeriksaan ulang karena adanya keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri. Data baru yang merupakan keterangan lain berupa data konkret, data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang termasuk data yang semulanya belum terungkap, data baru yang dalam putusan pengadilan dan yang memiliki ketetapan hukum tetap terhadap wajib pajak yang dipidana. Alasan diterbitkannya SKP KBT ini yang pertama yaitu berdasarkan data baru atau data yang belum terungkap yang menyebabkan tambahan pajak terutang dalam SKPKB, dan ditemukan lagi data yang belum terungkap dari penerbitan SKPKBT ini. Jadi SKPKBT dapat terbit lebih dari satu kali. Lalu selanjutnya yaitu ada surat ketetapan pajak nihil. SKPN ini merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SKPN ini dapat terbit setelah DJP melakukan pemeriksaan terhadap SPT dan menemukan kalau jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayarkan sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Alasan penerbitan SKPN ini berlaku untuk yang pertama itu pajak penghasilan, lalu yang kedua pajak pertambahan nilai, dan yang ketiga pajak penjualan atas barang mewah. Lalu yang terakhir itu ada surat ketetapan pajak lebih bayar. SKPLB ini adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat ini akan terbit jika wajib pajak menyampaikan permohonan tertulis dengan ketentuan kalau jumlah kredit pajak pada PPh, PPN, dan PPNBM lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang STP atau surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak ini merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Alasan diterbitkannya STP ini yang pertama
pertama yaitu pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Lalu yang kedua, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Lalu yang ketiga, terkena sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Lalu pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya namun tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Lalu yang kelima itu pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP namun membuat faktur pajak. Lalu yang terakhir ada pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu dan tidak mengisinya secara lengkap. Wajib pajak ini yang mendapat STP karena alasan tersebut, maka jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat tersebut ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutang pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP. Ada pula fungsi STP, diantaranya itu yang pertama, adanya koreksi atas jumlah pajak terhutang berdasarkan SPT wajib pajak, sarana untuk mengenakan sanksi terkait aktivitas perpajakan wajib pajak, dan sarana untuk menagih pajak terhutang. Lalu, seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa STP merupakan surat penghasilan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Sanksi atau denda administrasi atas terbitnya STP ini yang pertama yaitu keterlambatan SPT tahunan PPh badan yang dikenakan sebesar sebanyak 1 juta rupiah. Lalu keterlambatan SPT tahunan PPh orang pribadi yang dikenakan sebesar 100.000 rupiah. Lalu keterlambatan SPT masa PPN yang dikenakan sebesar 500.000 rupiah. Lalu keterlambatan SPT masa lainnya yang dikenakan denda sebesar 100.000 rupiah. Selain sanksi denda juga ada sanksi bunga dengan ketentuan sebagai berikut. Pembetulan sendiri SPT tahunan 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar atau dihitung sejak berakhirnya penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran. Lalu pembetulan sendiri SPT masa. Lalu sanksi 2% per bulan juga dikenakan bagi wajib pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan pajak yang telah jatuh tempo. Lalu bagi PKP yang terlambat atau tidak menerbitkan faktur pajak, tidak mengisi faktur secara lengkap, atau melaporkan faktur yang tidak sesuai dengan masa penerbitan, maka sanksi yang diberikan 2% dari dasar pengenaan pajak atau DPP. Sebagai PKP yang gagal produksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan dikenakan bunga 2% per bulan dari pajak yang ditagih kembali. Lalu bagaimana jika PKP telah membuat faktur pajak tepat waktu namun terlambat dilaporkan? Maka PKP tersebut tetap dianggap telat dan dalam menerbitkan faktur pajak sehingga dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan surat tagihan pajak. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.